Studio kita pagi ini telah hadir Pak Iskandar dan beliau ini adalah seorang pendiri IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat datang di Indonesia Morning Morning Show. Show. Pagi, Mas Pak, Eko. kita kan hari ini hari listrik nasional. Ya. Nah, terus Bapak kan di sini katanya Bapak sudah menyalakan listrik untuk Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia di daerah-daerah. Ceritanya gimana Pak? Kalau seluruh Indonesia kayaknya enggak ya. Iya udah, oke, Hanya gimana Pak? 60 desa, kira-kira 60-70 desa lah di seluruh Indonesia. Banyak dong Pak, 60 juga. Ada seluruh Indonesia. Itu gimana Pak? Jadi kalau desa itu punya potensi air, artinya ada air di ketinggian yang terus kita bisa turunkan. Air itu diarahkan untuk dalam tanda petik bahasa populernya menabrak kisi-kisi turbin. Ya, betul. Karena ditabrak oleh air, turbin itu akan berputar. Sehingga putaran itulah yang langsung dikonek ke generator, keluarlah listrik. Begitu kira-kira. Jadi ini nama teknologinya adalah mikrohidro. Mikrohidro karena itu skalanya kecil. Sekali kecil. Skalanya di bawah 250 kilowatt lah. 250 ribu watt. Itu kebutuhan rumah tangga cukup itu Pak? Rumah tangga, dan biasanya kita kalau untuk rumah tangga itu lebih susah nanti membuat penyadarannya. Karena kan dia harus ada yang merawat, harus ada biaya operasinya dan lain-lain. Lebih baik atau lebih banyak kita juga membuatkan untuk komunitas. Jadi yang penting di situ adalah ada organisasi masyarakat lokal yang merawat dan mengoperasikan pembangkit itu. Gitu kira-kira. Jadi berarti Bapak turun sendiri untuk ke desa-desanya memberi penyuluhan ke masyarakat itu atau gimana? Ya tentunya nggak saya sendiri, banyak teman-teman lain di IBK yang juga melakukan penyuluhan itu. Nah yang jadi pertanyaan orang itu kan biasanya ini listrik, teknologinya tinggi. Maka bagaimana ini orang desa yang dalam tanda petik kapasitasnya kok hanya Pendidikannya bodoh belum ya? gitu. Nggak ngerti gitu ya? Kalau kita melakukan pemberdayaan itu dengan hati, maka itu akan menjadi sangat mudah. Saya bisa memberi contoh bahwa ada pembangkit 500 kilowatt, 500 ribu watt 500.000 watt. untuk 7 desa dengan pembagian sistem tegangan menengah itu dioperasikan, kepala operatornya adalah tamatan kelas 3 SD. Tamatan kelas 3 SD. Berarti dia drop out dari SD Itu di mana Pak? di Gayo Luas. Di Gayo Luas. Gayo Di Luas. mana Aceh itu ya? Aceh di tengah gitu, di sebelahnya Loser. Itu sudah berapa lama di situ Pak? Itu 2008 on operation, Desember 2008. Untuk merakit itu semua butuh berapa lama Pak? Kira-kira 8 bulan sampai 10 bulan. Wow, 8 bulan. Terus Pak, kenapa pilihannya adalah teknologi mikrohidro itu sendiri Pak? Mungkin ada alternatif lain, tapi kenapa itu yang dipilih? Kalau dilihat dari sumber energinya, kita juga punya yang namanya energi angin dan lain-lain. Tapi barangkali saya mau menggarisbawahi kenapa kok kecil-kecil dan dioperasikan oleh rakyat. Karena sesuai dengan filosofinya IBK bahwa rakyat ini selama ini dalam sistem pembangunan yang sekarang itu terdisconnected, tercopot dari sumber daya alam yang ada di sekeliling mereka. Dengan pembangkit yang kecil ini rakyat disconnect lagi, reconnect, dikembalikan pada resource mereka. Artinya mereka tidak hanya memanfaatkan tapi juga memiliki dan mengoperasikan pembangkit itu. Sehingga mereka punya rasa memiliki, dan yang penting adalah kemiskinan ini bisa terhindarkan. Sebetulnya buat kita kemiskinan itu kan bukan masalah. Yang masalah utamanya masyarakat desa itu disconnect dari sumber daya alam mereka sehingga terjadi kemiskinan. Jadi listrik ataupun apapun itu hanya sebagai alat agar mereka mampu mengelola alam sekelilingnya dan memiliki, dan ownership itu tetap ada di tangan mereka. Untuk sebenarnya tujuannya untuk mereka untuk lebih mandiri seperti itu Pak? Lebih mandiri. Lebih mandiri. Kemudian untuk syarat-syaratnya membuat mikrohidro ini apa Pak? Dari tempatnya memang harus dengan potensial air terjun misalnya, atau dekat dengan sungai, atau seperti apa? Jelas harus ada sumber air yang continuous. Artinya dia punya beda ketinggian,
dan punya resource yang terus-menerus. Artinya kalau beda ketinggian barangkali kita bisa cari tanpa ada air terjun, kita bisa bikin dari kontur yang ada di Bisa daerah bikin. itu. Oh, dibikin. Tapi kalau resource yang continuous itu harus juga diciptakan oleh masyarakat. Artinya harus ada hutan yang tetap terpelihara. Oke. Bagian dari pemberdayaan masyarakat waktu membangun, sebelum orang teknik membangun mikrohidro, itu adalah kalau kamu mau punya listrik yang continuous, maka tolong kamu pelihara hutan. Karena satu pohon besar yang ada di daerah tangkapan itu menghasilkan 1 kilowatt hour per tahun. Artinya kalau kamu mau punya 10 kilowatt hour, Ada 10. kali 24 jam kali 365 hari. Itulah pohon besar yang harus ada di catchment areamu. Karena pohon besar itu akan punya akar tunjang yang Menyerap menyuntikkan air pada saat hujan ke lapisan tanah yang paling dalam. Oh, ternyata ada lagi manfaat hutan Seperti ya. simbiosis mutualisme. Iya, semua berputar. Tapi Pak, kalau selama dari di 60-an desa ya, itu suka dukanya apa Pak? Dan mungkin desa mana yang paling sulit untuk diterapkan ini energi mikrohidro ini? Sulit atau tidak sulit itu dilihat dari kesiapan dan kemauan masyarakat. Yang paling siap dan yang paling tidak siap deh Pak. Siapan itu barangkali bisa kita engineer. Kemauan ini lebih sulit untuk di-engineer. Lebih sulit untuk direkayasa. Dan untuk merekayasa kemauan ini kadang-kadang hambatannya cukup besar karena kondisi sekarang itu apa-apa masyarakat disuapi. Ya. Inilah yang menyebabkan kemandirian masyarakat itu menjadi berkurang. Sebuah komunitas akan bisa bertahan dari apapun kalau kemandiriannya terjaga. Dan jadi balik lagi, mikrohidro itu berusaha agar kemandirian masyarakat itu tetap berada pada minimum level sehingga dia tidak usah disuapi, tidak usah disuapi listrik oleh pemerintah, dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Tapi suka duka Bapak sendiri gimana Pak? Banyak lah Mbak, kalau saya ceritain di sini nanti. Mungkin yang paling Berkesan apa ya, ya. berkesan, yang paling teringat gitu sama Pak. Yang paling teringat barangkali dulu tahun 2008 saya sudah mendidik beberapa kelompok. Kelompok itu sebetulnya bekas engineer-engineer Gerakan Aceh Merdeka. Oke. Tapi ya akhirnya saya harus berjalan bersama istri saya di bawah todongan AK-47 mereka. Oh ya? Karena mereka tidak sabar. Nah, tapi saya nggak mau cerita lanjut tentang itu. Ya sudah, yang berlalu lah, gitu kira-kira. Tapi pokoknya singkat cerita tetap bisa terpasang dengan baik di situ Tetap Pak. bisa terpasang dengan baik, tapi ya artinya ada habit dari masyarakat setempat yang selama ini dalam tanda petik tertekan dan lain-lain yang harus kita encounter, yang harus kita hadapi juga. Gitu kira-kira. Dari sekian PLTMH yang sudah tersebar di 62 desa, itu sukses semuanya? Tidak semuanya. Tidak semua Tidak sukses. semuanya. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya kemauan untuk mandiri. Oke. Selain resource tadi ya, resource, kemauan. Kemauan untuk mandiri dan kemampuan. Kemampuan bisa kita didik, tapi kemauan untuk mandiri itu yang belum bisa. Distorsinya sangat mudah terjadi karena kondisi ekonomi sekarang, apalagi dengan apa-apa atau orang yang pinter di kota itu merasa lebih gaya kalau dia memberikan sesuatu. Padahal menolong masyarakat itu bukan hanya memberikan. Dia harus dididik untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Bukan hanya ngasih gitu. Oh iya, berarti alat yang terpasang terbengkalai seperti itu? Ada beberapa yang Ada yang terbengkalai terbengkalai. total. Bahkan terus mereka karena berpikiran pendek, alat itu dijual sebagai besi tua. Waduh, ya sayang ampun. sekali ya. Itu kok tadi Bapak berbicara ke Indonesia bagian barat ya, ke Aceh. Ke Indonesia bagian timur perspektif seperti apa? Apa kesulitan? Kan di sana lebih gersang. Mungkin angin atau seperti apa? Di sana angin dan air. Angin dan apa namanya? Matahari. Ya matahari. Surya. Surya, ya. Oh, Dan seperti surya. itu. Dan kita baru saja selesai menerapkan sebuah sistem
energi angin. Kecil-kecil 500 watt, tapi ada 30 unit connected untuk mensuplai sebuah desa. Desanya namanya Kalihi di Sumba Timur. Sumba Sumba. Timur. Sumba Timur. Kalihi. Kalihi. Turunnya Waika Bubak wae. Turunnya di Waingapu. Waingapu. Dari Waingapu masih kira-kira 2 jam naik ke mobil. Terus Iya. setelah itu harus jalan kaki kira-kira hampir 3 jam. Itu untuk mendapatkan desa-desa itu Bapak survei atau mendapat laporan? Macam-macam Mas. Macam-macam. Ada yang kemarin sore ada Nini Mama dari daerah Singkarak 5 Nini Mama datang minta tolong bagaimana listrik saya hanya hidup 3 jam dalam sehari. Nah, ini minta dibantu untuk membuat pembangkit sendiri gitu kira-kira. Kalau misalnya sekarang gini, Pak Iskandar sendiri melihat cadangan energi di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Banyak. Banyak banget ya? Kita itu kaya. Oh, Yang harus kita lakukan itu hanya memberdayakan masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah itu Indonesia bisa bebas. Bahkan saya berharap Indonesia sebetulnya bisa sedikit banyak tidak tergantung pada fossil fuel. Nggak usah tergantung pada BBM. Oke. bisa ya ternyata kalaupun tidak bergantung pada BBM? Kemauan ada nggak? Ada. Itu yang Ada. penting. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Ini kemauan yang harus ada di setiap pemimpin politik kita. Oke. Banyak Oke, ya berarti ternyata. mungkin terakhir ya Niko ya, proyek kedepannya apa Pak? Kedepan saya sedang mencoba sebuah pembangkit yang skalanya lebih besar, hampir 3 megawatt. Dan ini dengan skema yang semi komersial atau saya bilang social business. Oke. Artinya komunitas akan punya ownership, si investor juga akan punya ownership. Karena sekarang ini kan agak rancu, artinya semua potensi itu diserahkan pada investor. Padahal sebetulnya resource tanpa investasi tidak berbunyi apa-apa, investasi tanpa resource juga tidak berbunyi apa-apa. Betul. Yang harus dilakukan adalah si investor datang dengan 100% investment cost, si masyarakat datang dengan resource 100%. Kocok jadi satu, 50% ownership investor, 50% komunitas. Ini yang sekarang saya sedang coba bikin. Balance ya, adil. Oke, jadi diajarkan berbisnis juga ya, masyarakatnya juga mengerti. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar. Terima kasih, Semoga sama-sama. semakin banyak orang-orang yang menginspirasi seperti Bapak ini. Betul. Terima kasih. Memanfaatkan Sama. sumber daya alam untuk kebutuhan mereka sendiri. Betul Iya. sekali. Ya, listrik memang merupakan salah satu energi yang benar-benar sangat penting bagi manusia. Sampai listrik bisa menjadi sumber inspirasi sebuah film dan berikut informasinya. Listrik merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Semakin bertambahnya jumlah manusia, membuat listrik sebagai energi lebih banyak dibutuhkan. Pentingnya listrik tersebut bisa menjadi ilham dalam produksi sebuah film. Contohnya, seperti film The Darkest Hour. Film yang rilis pada 23 Desember 2011 ini bercerita tentang 5 pemuda yang berlibur ke Moskow. Namun pada saat mereka datang dan menikmati liburan mereka, daerah tersebut tiba-tiba diserang oleh makhluk asing. Makhluk tersebut menyerap seluruh jenis energi yang ada, terutama listrik. Tidak hanya Moskow, beberapa daerah di belahan lainnya pun ikut diserang. Hal tersebut menyebabkan kelumpuhan total di muka bumi. Film yang bergenre science fiction ini memperlihatkan bahwa betapa listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang dan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, membuat kebutuhan manusia akan energi listrik juga bertambah. Bahkan dari listrik yang padam bisa jadi inspirasi jadi film ya ternyata film. ya. Berarti menggambarkan betapa penting dan krusialnya listrik itu untuk manusia. Tadi juga kalau lihat paket pertama itu di sekolah ada karpet semacam itu. Kalau anaknya lewat situ, anak-anak sekolah lewat situ, jadi ada listrik, teraliri listrik seperti itu. itu Itu bisa teknologi diterapkan di juga ya. Indonesia kan banyak kantor dengan gedung-gedung tinggi setiap lantai banyak. Itu kalau setiap lantai ada yang bisa menjadi suplai listrik itu bagus sekali.
Jadi listriknya dari Jalan, langkah kaki ya. iya. Wah, keren idenya. Oke, dan setelah commercial break berikut ini kita masih akan berita lain bukan mengenai listrik tapi mengenai festival batik. Nah, seperti apa? Tetap di Indonesia Morning Show.